mengembangkan kompetensi yang mana? Saya kan nanti akan mencoba program coaching dengan Siti. Saya ingin akan ada pengembangan diri saya dalam hal mengajukan pertanyaan karena saya melihat itu kemampuan yang perlu saya tingkatkan. Kemudian bagaimana yang nanti Pak Windu inginkan yang saya amati? Ya, nanti saya harapkan Pak Ardian bisa mengamati saya ketika sedang program coaching dengan Bu Siti. Apakah saya sudah menerapkan kalau tirta atau belum? Ya, apakah sudah menerapkan itu atau belum? Kemudian yang berikutnya, bagaimana penilaian Pak Windu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Ya, saya secara penilaian pribadi ya Pak ya, saya berusaha untuk yang terbaik dan nantinya semoga memberi manfaat selaku saya peran sebagai coach maupun pada posisi yang nantinya akan menjadi coach. Yang terakhir Pak Windu, ya, harapan dari observasi yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, harapan saya tentu adalah membantu coaching supaya bisa betul potensinya, kemampuan beliau juga itu bisa terekspos, tergali untuk menyelesaikan segala permasalahan beliau sendiri. Oke Pak Windu, setelah ini saya akan panggil Bu Siti. Ya, Monggo waktu dan tempatnya. ya Pak Windu. Terima kasih Pak Ardian. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Windu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Windu bagaimana Iya, kabarnya? saya juga sehat. Alhamdulillah. Ini kelihatannya dari Bu Siti ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Iya Bapak, ini ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal. Saya mohon maaf baru bisa ketemu Ibu hari ini karena kesibukan setelah saya. Gak apa-apa Pak, terima kasih sudah menyediakan waktu buat saya. Baik, terima kasih juga. Begini Bu, mungkin dari yang Ibu alami beberapa waktu terakhir ini ada yang mengganjal disampaikan Ibu, mungkin bisa disampaikan kepada saya untuk nanti kita bahas bersama, siapa tahu ada yang bisa kita laksanakan untuk silakan. Iya ini Pak, tentang anak-anak siswa saya, kebetulan saya wali kelasnya. Iya. Jadi anak-anak kan kalau zaman sekarang IT mereka sangat menguasai ya. Betul. Tapi medsos terutama ya, media sosial, tapi mereka kurang bertanggung jawab lah atas apa yang mereka upload, tentang status mereka itu yang membuat saya ya sekarang tergalak Pak. Ya, jadi Bu Siti sering melihat status-status mereka dan menurut perasaan Bu Siti itu ada sesuatu yang tidak pas gitu ya. Iya, yang kurang pas. Juga kadang saya juga ada pernah dapat laporan dari anak juga, ibu ini kok ada status seperti ini ya, karena anak itu kadang mungkin pintar-pintarnya dia IT statusnya itu hanya untuk beberapa orang Pak. Jadi saya sebagai wali kelas tidak tahu, tapi ada anak yang istilahnya mungkin kepingin ya memperbaiki teman-temannya untuk saya ngobrol ya, itu kan membuat saya bagaimana ya seperti itu. Dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap setelah sharing dengan Bapak ini, paling tidak saya dapat solusi terbaik dari masalah. Baik, semoga ya Bu ya. Baik, dari apa yang tadi Bu Siti sampaikan, mungkin yang dapat saya pahami adalah adanya murid-murid Ibu yang dengan kemajuan teknologi sekarang dan memang sudah menjadi generasinya mereka dengan medsosnya seperti ini, yang ternyata dalam
Kira-kira menurut Bu Siti kondisi ideal seperti apa yang Bu Siti harapkan dari katakanlah postingan-postingan mereka di status atau dari konten yang mereka upload di media sosial? Kalau yang saya harapkan memang sesuai tugas saya sebagai guru kan, untuk mereka belajar sesuai zaman mereka ya. Iya. Tapi mereka belum bisa istilahnya memilah tanggung jawab dan istilahnya saling menghargai orang lain apa yang mereka share upload. Intinya saya mereka upload itu bagus, tapi itu adalah informasi yang di situ akan bermanfaat bagi temannya. Bisa mereka bisa upload kegiatan kelas atau sekolah yang itu akan sangat positif, bermanfaat kemudian dan jadi positif. contoh. Bisa untuk sekolah lain ketika melihat update status itu kan kurang ini ya, kurang baik. Intinya seperti itu. Kalau misalnya ya Bu Siti ya, kondisi ideal yang tadi Bu Siti sebutkan itu dalam range 0 sampai 10, katakanlah ideal itu 10. Kondisi sekarang murid-murid ibu yang statusnya seperti itu kira-kira mau dikasih nilai berapa untuk persepsi Bu Siti? Ini saya 7. 7 ya, berarti masih jauh dari 10. Iya, karena tetap pada situ masih ada anak yang ada statusnya itu baik Pak. Seperti itu kan hanya beberapa anak paling satu kelas saya mungkin sekitar 5 atau 7, sekitar 7 siswa lah. Berarti hanya Yang lain tapi itu kan membuat saya ini ya, Ya. karena bagaimanapun ya Bu Siti, sesuatu yang negatif itu kalau kemudian tidak kita tangani dengan baik bisa mulai. iya. Maka kegelisahan Bu Siti saya bisa merasakan. Iya. Baik, kalau begitu dari kondisi yang seperti ini dengan kemudian memberikan nilai 7, kira-kira yang paling logis menurut persepsi Bu Siti yang mau bisa diusahakan anak-anak atau murid-murid ibu itu bisa naik level ke nilai berapa? Paling tidak 9. Paling tidak 9 ya. 10 kan berat ya, Berat, ya. karena ini kan harus melalui proses ya, pertama bagaimana biar mereka mengubah ya pola pikir mereka ketika Baik, saya sangat mendukung Bu Siti. Semoga dari yang nilai 7 itu nanti bisa sampai ke 9 sebagaimana yang kita harapkan. Cuma begini Bu Siti, jadi perlu ada hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh Bu Siti supaya mengusahakan dari yang nilai 7 itu menjadi nilai 9. Kira-kira apa yang mau dilaksanakan? yang akan saya laksanakan pertama pendekatan mereka minimal saya dengan anak dulu pertama dengan siswa untuk bisa saja mereka itu melakukan itu karena butuh perhatian dari orang tuanya itu update mengupload Mungkin supaya followernya tambah. iya followernya iya betul Pak. Kemudian saya panggil saya dekati ngobrol-ngobrol mungkin bisa saja dia anak yang memang punya masalah dan itu siapa tahu terbuka di situ dengan pendekatan ini siapa tahu akan berubah. Cara ya mungkin Pak Ardian bisa duduk ke sini Bapak supaya mengamati perbincangan kami. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi secara spesifik mungkin perlu digambarkan apa yang sampai dilakukan. Pendekatan pribadi tadi sudah disampaikan. Tapi kan secara teknisnya seperti apa? Kayak saya langkah pertama biasanya mungkin saya koordinasi dengan BK. Karena kan ini memang permasalahan wali kelas, tapi BK kan perlu tahu. Satu dengan BK anak itu kita panggil, jam ngobrol dan di sini posisinya mungkin bisa dengan kita sebagai posisi kita sebagai manajer ya, kita bisa saya melakukan restitusi apa kita gali pasti sama-sama juga dengan seperti dari suami saya bisa Saya sangat mendukung Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik dan target yang Ibu canangkan tadi nilai 9 bisa tercapai. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini? kalau bisa ya segera Pak. Saya dengan masalah anak ya, Iya. saja ketika saya tidak segera anak-anaknya tetap mengupload Ya, dan mungkin masalahnya akan bertambah ya. iya seperti itu Mas. Ini nanti saya kan harus merencanakan apa yang
Kira-kira apa yang bisa menurut Bu Siti sudah kita dapatkan, Bu? Kita refleksi saja yang obrolan kita ini, yang mungkin menurut Ibu sudah kita. Ya, yang pertama tadi saya di awal saya belajar ya Oh, iya. dengan ketemu dengan Bapak, sharing, alhamdulillah saya masalah dan terpecahkan masalah saya. Kemarin mungkin karena saya bisa belajar dalam arti saya jadi kurang fokus apa yang harus saya lakukan. Begitu ketemu Bapak, saya katakan di sini saya bisa melakukan resolusi, kemudian langkah berikutnya saya akan saya dapat manfaat. Iya. Alhamdulillah Bu, saya ikut bersyukur karena Ibu ternyata dengan masalah yang ada yang saya diskusikan sudah menemukan solusinya semua. Semoga bisa melaksanakan untuk solusi tersebut dan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bapak sudah membantu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus itu Sapur. Sudah Pak. Bagaimana menurut Pak Windu performa asistensi yang tadi Pak? Iya. Ini menyampaikan pertanyaan Pertanyaan berbobot ya. Saya untuk kesempatan tadi bersama-sama dengan Bu Siti, saya merasakan sudah ada perkembangan ya, dari yang sebelum-sebelumnya, karena kebetulan masalah yang disampaikan Bu Siti itu sangat menarik menurut saya, sehingga itu menimbulkan keingintahuan yang lebih, dan saya bisa ya tadi menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya betul. Menurut Pak Windu, mengapa Pak Windu menilai demikian? Ya, karena di program coaching sebelumnya ya saya kok di beberapa hal itu masih kurang bisa berimprovisasi menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Tapi baru saja dengan Bu Siti saya ternyata bisa untuk mengembangkan diri dalam hal mengajukan pertanyaan. Saya mengamati tadi pada saat Pak Windu coaching dengan Bu Siti, Pak Windu sudah melakukan beberapa pertanyaan yang menggali. Yang kedua sudah menyampaikan kira-kira nilai. Itu sudah sesuai dari standar yang tadi Pak Windu. Sesuai dengan alur tirta. Kemudian dengan pengamatan saya juga melihat beberapa kali Pak Windu masih bisa mengembangkan misalnya tadi saat Pak Windu menyampaikan kembali pertanyaan dari Bu Siti itu tadi Pak Windu sudah melakukannya. Sebetulnya kalau merujuk ke standarisasinya Pak Windu bisa lebih mengembangkan lebih lagi. betul. Siapa? Bagaimana menurut Saya memang harus bisa belajar ya, dari hari ke hari harus bisa lebih baik, dan ini tentu saja motivasi yang luar biasa dari Pak Adrian sudah bersedia untuk memberikan penilaian terhadap program coaching ini dengan Bu Siti. dari diskusi kita ini kita refleksi ya Pak, apa dari bayangan Pak Windu yang akan dilakukan ke depan? Ya, saya membayangkan dan punya keinginan ke depan untuk program coaching semacam ini. Manakala saya berperan sebagai coach, saya ingin untuk betul-betul bisa produktif mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi Pak Windu, setelah pertemuan ini Pak Windu lebih baik lagi ke depannya. Amin. Walaupun sekarang sudah baik, Sudah baik. bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Dari hasil supervisi ini semoga Pak Windu ke depan menjadi yang Amin. Terima kasih ya Pak ya.